radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannif radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dan demikian lagi jika berdiri seorang di dalam air, tiada dikasatnya membasuh kakinya ketika berjalan keluar itu, niscaya tiadalah terangkat hadas kedua kakinya itu. Bersalahan jika dikasatnya membasuh kakinya ketika ia berjalan itu, maka terangkatlah hadas kedua kakinya. Dan jika tiada ia ingat akan niat sekalipun, tetapi niat simbur, tiada memutuskan ia akan hukum niat yang terdahulu. Dan jika ada ia sudah putus sekalipun karena basuhan, karena bahwasanya niat simbur itu dikehendaki kepadanya karena maslahat memeliharakan air wudu umpamanya daripada musta'mal. Jadi pada hari ini kita berada di halaman 64 kitab Sabilal Muhtadin. Assalamualaikum Abah Guru. Waalaikumsalam Ahmad. Halaman 64 Sabilal Muhtadin. Jadi sebagaimana teks yang sudah ulun bacakan tadi, dalam teks ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mencontohkan lagi tentang betapa pentingnya kasat niat. Jadi di dalam niat itu ada 7 hal penting yang perlu diperhatikan dalam niat. Di antaranya adalah kasat atau menyenghaja, karena hakikat niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu mengkasat atau menyenghaja, memperbuat sesuatu beimbai dengan melakukannya. Nah, menyenghaja ini menjadi sangat penting karena dia membedakan mana perbuatan kita nang kada besenghaja. Karena yang dilakukan, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan kita yang kita ikhtiari, perbuatan kita yang kita sengaja, bukan perbuatan kita yang tidak kita sengaja. Maka oleh sebab itu di dalam ibadah pun wajib ada kesengajaan. Ini contoh lagi, jika berdiri seseorang di dalam air, ada orang berdiri di dalam air, kemudian ia mengambil wudu, sementara kakinya tercelup ke dalam air itu tadi. Ini mengambil air wudu di dalam air, artinya berdiri di sungai kah, di manakah kakinya tercelup, bagian lain kada, kakinya tercelup. Dan dibasuhnya sekalian anggota wudunya, kemudian dibasuhnya muka, kemudian tangan, kemudian diusapnya kepala, kemudian telinga sunat. Nah sudah, karena inya merasa kakinya ini sudah basah, inya kada membasuh lagi lawan kakinya. Dibasuhnya sekalian anggota wudunya, melainkan yang tinggal kedua kakinya yang di dalam air itu jua. Maka keluar ia daripada air itu serta lalainya, tiada kasatnya membasuhkan kakinya ketika berjalan keluar air itu, niscaya tiadalah terangkat hadas keduanya, hadas kedua kakinya. Jadi kalau inya tadi sudah membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, dan terakhir kaki, kemudian kaki itu tidak dikasatnya untuk membasuh kaki, walaupun inya sudah basah terdahulu, maka kakinya itu dianggap belum dibasuh. Hadas di kakinya masih ada lagi, karena basahan yang ada di kakinya itu bukan basahan karena inya besenghaja membasuh, akan tetapi karena sudah tercalap berdahulu. Melainkan yang tanggal keduanya kakinya yang di dalam air, mana bersalahan jika dikasatnya membasuh kakinya ketika ia berjalan itu. Nah, kecuali setelah dia membasuh kepala, tadi mengusap kepala, kemudian telinga, kemudian inya berjalan, kemudian ketika berjalan itu niat inya bahwa inya membasuh kaki sambil dijalanakannya
kakinya yang dijalankannya di air itu niat inya membasuh kaki, maka kalau kayak itu maka sah wudunya. Kalau kada niat saat membasuh kaki itu tadi itu maka tidak sah. Kenapa? Sebabnya karena kakinya itu basahnya bukan karena niatnya, bukan karena bersengaja untuk membasuh kaki. Jadi harus niat. Kalaunya sudah basah dahulu, sudah terendam dahulu, mesti kita bersengaja. Beristilah kita menyatakan bahwa kaki yang dianu itu kita gerak-gerakakan, mungkin kita jalanakan, lalu kita berniat untuk membasuh kaki. Atau beristilah kita ketika kita sudah basuh muka, basuh tangan, usap kepala, kemudian mengusap telinga, kita gerakkan kaki kita kiri kanan yang ada di dalam air tadi, supaya kita benar-benar menyengaja untuk membasuh kaki itu. Bukan sudah juajar dia sudah basah juga yang ada perlu lagi kada kawa kayak itu. Karena niat itu kita butuhkan bersengaja. Ibadah itu membasuh kaki itu dibutuhkan bersengaja. Beda kalau disimbur, Jasidin sudah dibaca tadi. Beda kalau disimbur. Kalau disimbur itu sudah dari awal memang inya diniatakan untuk membasuh berwudu. Dari awal sudah diniatakan berwudu. Sehingga kalau disimburnya itu memang inya bersengaja. Kalau sudah terendam dahulu, nah ini perlu niat. Nah ini kita harus paham sama nang kayak kasus hari semalam. Yang hari semalam tuh orang berwudu di tepi sungai, kemudian terjatuh, sementara kakinya belum dibasuhnya lagi, terjatuh basah surangan kakinya tuh, tetapi kada dikasatnya membasuh kaki saat terjatuh tuh tadi, kada sah basuhan kakinya. Kalau basuhan kakinya kada sah, ya kada sah wudunya. Mesti ketika inya terjatuh tadi berniat inya selajur membasuh kaki. Kalau inya kada membasuh kaki niatnya, maka keterjatuhan atau basah kakinya itu tidak menyebabkan terangkat hadas yang ada di kakinya, sehingga wudunya kada sah. Jadi ini bersengaja, mesti bersengaja kita. Kalau yang kita wudu di dalam air sekalipun, di dalam banyu, benyalam, bolehlah, boleh aja juga. Cuman wajib ditertib. Dalam benyalam dalam banyu tadi kita basuh muka, kita basuh tangan, kita gerak-gerakkan dengan isyarat. Misalnya kita goyang-goyang akan muha, kita usap di dalam banyu nih. Nah itu sah. Kemudian kita sambung misalnya kepala, kita usap di dalam banyu nih sudah basah dahulu, tapi kita usap lagi walaupun sudah basah, kita usap lagi. Kemudian telinga, kemudian kaki kita gerakkan kiri dan kanan. Nah maka walaupun nangka itu tetap sah karena inya memang menyengaja. Berbeda kayak ini tadi, kayak yang teks yang sudah dibaca ini tadi tuh, inya sudah basah kakinya terdahulu, lalu dibasuhnya muka, dibasuhnya tangan, dibasuhnya diusapnya kepala, kemudian telinga, walaupun telinga itu sunat aja, atau langsung kakinya imbah kepala tadi boleh. Nah tapi kakinya itu kemudian kada dibasuhnya karena sudah basah jujinya, ini kada sah. Nah, maka kakinya itu mesti digoyang-goyangakannya untuk menandakan bahwa inya itu menyengaja membasuh kaki itu. Atau inya ketika berjalan karena inya tadi di atas sungai, di sungai, kakinya itu berada di dalam sungai, maka ketika inya berjalan diniatakannya pas sudah selesai, yang lain sudah selesai, diniatakannya bahwa kaki yang berjalan ini untuk membasuh kaki, niatakannya, maka sahlah wudunya kalau yang demikian itu. Inilah pemahaman teks yang sudah kita baca ini tadi. Beda kalau kita simbur. Kalau kita simbur tuh walaupun kita kada berniat di dalam hati, aku menyimbur ini wudu, kada apa-apa. Kenapa? Sebabnya niatnya sudah terikat dengan niat yang sebelumnya. Niat sebelumnya kan kita sudah berwudu. Sahaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah niat itu terkait terus inya. Basuh muka, walaupun kada berniat kita basuh muka ini dalam rangka berwudu kada. Tapi inya dari awal sudah berniat, bersengaja beristilah. Nah, lalu disimburnya. Nah, kalau nyam disimburnya berarti inya memang berwudu. Simburan itu menandakan bahwa inya menyengaja mencuci kaki. Kalau sudah tak andak berdahulu di kaki, nah mesti inya. Kalau sudah tak andak berdahulu di banyu, maka mesti inya ketika membasuh kaki tadi berniat
membasuh kaki itu berniat wudu. Berniat inya. Kada boleh inya membasuh kaki itu karena sudah basah terdahulu lalu kada ingat niat. Nah hajinya kada apa-apa juga, sudah juga. Nah inilah wallahu a'lam bishawab. Dan tiada sah wudu seorang atas kaul yang mu'tamad jika diniatkan pada wudunya mengharuskan barang yang disunnatkan padanya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita kalau menyambung kira di pertemuan yang akan datang. Sebelum amin ya rabbal alamin amat. Sebelum ulun tutup, ulun hendak lihat-lihat kalau pina ada apa lagi. Ini ulun hendak ngisi YouTube. Karena ulun rekam, ulun upload di YouTube ini apa yang sudah ulun sampaikan tadi insyaallah. Jadi rekamannya ini ada di YouTube. Silahkan Kak Kena kalau hendak melihat. Ini sudah video yang ke-71 mungkinlah. Ada salah. Allah Akbar. Pak Mat, ada pertanyaan Kak Mat? Kadada sip bah upload ke YouTube insyaallah. Makanya nih sedikit-sedikit aku upload, aku ulah videonya sedikit-sedikit supaya jangan terlalu banyak pembahasan. Jadi kada terlalu banyak pembahasan, insyaallah tenyaman sedikit memaham. Walaupun nang pembahasan kayak ini jarang-jarang terjadi, jarang benar terjadi nang kayak ini nih. Apalagi kita orang Banjar nih, kalau berudu kada ada nang sekalian tuh cuman siapa tahu ada. Dan ini sebagai contoh bahwa niat itu pasti harus bersengaja. Kada boleh kada bersengaja. Makanya ada kisah-kisah orang nang kisahnya tambah khusyuk sembahyang, tambah khusyuk melakukan zikir ibadah segala macam dengan memakan kecubung, misalnya dengan memakan sesuatu yang memabukkan. Nah itu ibadahnya kada bersengaja karena dipengaruhi oleh obat. Kalau dipengaruhi oleh obat, ibadahnya kada diterima. Pertama kada diterima karena inya kada sengaja dipengaruhi obat, kada dengan PL-nya, kada dengan kasatnya. Yang kedua, kada diterima juga gara-gara inya memang melakukan sesuatu yang diharamkan, yaitu mengkonsumsi obat-obatan yang memabukkan, yang dilarang di dalam Islam, yaitu yang disebut sebagai khamar. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamar. Wa kullu khamrin, dan setiap khamar itu haram. Kada ada pertanyaan pang ulun, kada kuliahan pang, mun kuliahan rajin banyak permasalahan. Nah iya toh. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin.